Senyawa anorganik adalah istilah yang digunakan dalam kimia untuk mendefinisikan suatu zat yang tidak terbuat dari unsur-unsur organik, yaitu senyawa yang mengandung atom karbon. Secara umum, senyawa anorganik didefinisikan sebagai senyawa yang tersusun dari material atau benda tak hidup dan berasal dari sumber daya alam mineral. Nah, senyawa anorganik dapat dibedakan menjadi dua kategori utama. Yang pertama biner, yang terdiri dari dua unsur seperti hidrogen klorida, natrium klorida, dan karbon dioksida. Yang kedua, poliatomik, yang terdiri lebih dari dua unsur seperti amonium klorida, asam sulfat, dan natrium sulfat. Nah, contoh senyawa anorganik itu sendiri seperti garam, mineral, dan asam. Berikutnya adalah ciri-ciri penting senyawa anorganik. Yang pertama, asal. Senyawa anorganik berasal dari sumber daya alam mineral seperti tanah, air, batu-batuan, dan sejenisnya. Ini berarti bahwa senyawa ini tidak berasal dari proses biologis atau makhluk hidup. Yang kedua, tidak mudah terbakar. Senyawa anorganik cenderung tidak mudah terbakar karena struktur kimianya yang stabil dan tidak mengandung atom karbon yang rentan terhadap reaksi termokimia. Yang ketiga, struktur sederhana. Umumnya, struktur kimia senyawa anorganik lebih sederhana dibandingkan senyawa organik. Mereka sering terbentuk dari ikatan kovalen yang kuat yang memberikan sifat fisika yang konsisten. Yang keempat, kelarutan. Senyawa anorganik dapat larut dalam pelarut air maupun organik, meskipun beberapa jenisnya lebih stabil dan sulit larut. Misalnya, garam-garam seperti sodium klorida sangat larut dalam air, sedangkan silikon dioksida relatif keras dan tidak mudah larut. Yang kelima, titik didih tinggi. Senyawa anorganik memiliki titik didih yang relatif tinggi dibandingkan senyawa organik. Contohnya, sodium klorida memiliki titik didih sebesar 1405 derajat Celcius, sementara naftalen sebagai senyawa organik memiliki titik didih sebesar 217 sampai 219 derajat Celcius. Karakteristik reaksi dan senyawa anorganik. Yang pertama, tidak mengandung CH sebagai struktur utama, yang artinya senyawa anorganik tidak memiliki ikatan karbon hidrogen sebagai bagian dari strukturnya, berbeda dengan senyawa anorganik yang selalu mengandung karbon. Yang kedua, terdiri dari unsur logam dan non-logam, yang artinya senyawa anorganik dapat terdiri dari kombinasi unsur logam dan non-logam seperti garam dan mineral. Yang ketiga, memiliki ikatan ionik atau kovalen. Senyawa ini umumnya memiliki ikatan ionik pada garam atau ikatan kovalen pada senyawa tertentu yang menentukan sifat fisiknya. Yang keempat, punya titik didih dan titik lebur tinggi, yang artinya senyawa anorganik biasanya memiliki titik didih dan titik lelah yang lebih tinggi dibandingkan senyawa organik, sehingga banyak yang berbentuk padat pada suhu kamar. Yang kelima, larutan dalam air, yang artinya banyak senyawa anorganik mudah larut dalam air, menjadikannya penting dalam berbagai reaksi kimia dan proses biologis. Yang keenam, kepentingan dalam proses biologis dan industri, yang artinya senyawa anorganik seperti mineral dan asam memainkan peran penting dalam berbagai proses biologis dan industri, termasuk sebagai nutrisi dan katalisator. Yang ketujuh, tidak mudah terbakar, yang artinya sebagian besar senyawa anorganik sulit terbakar, memerlukan suhu tinggi untuk dapat terbakar secara efektif. Yang kedelapan, keterlibatan dalam reaksi kimia yang luas, yang artinya senyawa anorganik terlibat dalam banyak reaksi kimia, baik sebagai reaktan maupun produk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai reaksi senyawa anorganik. Yang pertama adalah reaksi pembakaran, di mana reaksi antara suatu zat dengan oksigen biasanya menghasilkan panas dan cahaya. Nah, yang kedua adalah reaksi kombinasi, di mana dua atau lebih zat bergabung membentuk senyawa yang baru. Ciri utamanya adalah produk hanya satu senyawa.
Yang ketiga adalah reaksi dekomposisi, yaitu satu senyawa terurai menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana. Ciri utamanya adalah reaksi ini biasanya memerlukan energi seperti panas, cahaya, atau listrik. Nah, yang keempat adalah reaksi perpindahan tunggal, di mana sebuah unsur bebas menggantikan unsur lain dalam suatu senyawa dan menghasilkan senyawa baru dari unsur baru. Nah, yang kelima adalah senyawa perpindahan ganda. Reaksi antara dua senyawa di mana ion-ionnya saling bertukar membentuk dua senyawa baru. Yang keenam adalah senyawa persipitasi, di mana reaksi yang menghasilkan endapan atau zat tidak terlarut ketika dua larutan yang mengandung ion-ion dicampur. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, yang pertama itu ada konsentrasi reaktan, yang dimana semakin meningkat konsentrasi reaktan, maka semakin sering partikel bertumbukan, sehingga meningkatkan peluang terjadinya reaksi. Nah, yang kedua itu ada suhu, yang dimana peningkatan suhu ini menyebabkan partikel bergerak lebih cepat, sehingga energi kinetik partikel meningkat juga. Hal ini memperbesar kemungkinan tumbukan yang efektif dan mempercepat laju reaksi. Nah, yang ketiga itu ada katalis. Katalis adalah zat yang mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Nah, katalis ini bekerja dengan menurunkan energi aktivasi yang diperlukan untuk reaksi berlangsung. Nah, yang keempat itu ada luas permukaan, yang dimana semakin besar luas permukaan suatu zat, semakin banyak area yang tersedia untuk tumbukan. Contohnya itu seperti serbuk reaktan bereaksi lebih cepat dibandingkan dengan reaktan dalam bentuk balok. Nah, yang kelima itu ada tekanan atau untuk reaksi gas. Nah, pada reaksi yang melibatkan gas, peningkatan tekanan akan meningkatkan konsentrasi gas, sehingga memperbesar kemungkinan tumbukan antar molekul. Yang keenam itu ada sifat reaktan. Jenis dan sifat reaktan memengaruhi laju reaksi. Reaktan dengan ikatan lemah atau struktur sederhana cenderung bereaksi lebih cepat. Yang terakhir itu ada kehadiran inhibitor, atau inhibitor ini adalah zat yang memperlambat laju reaksi dengan meningkatkan energi aktivasi atau mengganggu mekanisme reaksi. Aplikasi senyawa anorganik dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa anorganik sangat banyak digunakan di dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, baik di rumah, industri, dan juga kesehatan. Nah, contoh aplikasinya itu seperti di bahan pembersih, makanan, pengolahan air, kesehatan, dan juga kosmetik dan pewarna. Yang pertama itu di bahan pembersih. Di bahan pembersih ini saya memberikan 3 contoh senyawa yang dapat kita gunakan. Apa aja sih contoh senyawa tersebut? Nah, senyawanya itu ada natrium karbonat, amonium klorida, dan juga natrium hidroksida. Yang pertama itu natrium karbonat. Natrium karbonat ini dapat kita gunakan sebagai bahan deterjen dan pembersih rumah tangga. Untuk amonium klorida dapat kita gunakan sebagai pembersih kaca. Dan yang terakhir itu natrium hidroksida dapat kita gunakan sebagai saluran air yang tersumbat. Nah, selanjutnya yaitu pengolahan air. Di dalam pengolahan air, saya memberikan 2 contoh senyawa yang dapat kita gunakan, yang dimana ada klorin dan aluminium sulfat. Untuk klorin dapat kita gunakan sebagai membunuh mikroorganisme di dalam air minum maupun air kolam renang, sehingga menjaga kebersihan air dari berbagai macam virus maupun bakteri. Dan untuk aluminium sulfat itu dapat kita gunakan dalam proses koagulasi dan mengendapkan kotoran dalam air limbah maupun air mentah, sehingga menghasilkan air yang lebih jernih. Selanjutnya di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan ini saya memberikan 3 contoh senyawa yang dapat digunakan, yang dimana ada magnesium hidroksida, seng oksida, dan juga natrium klorida.
Nah, yang pertama itu magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida ini dapat kita gunakan sebagai antasida untuk meredakan penyakit emah dan juga gangguan pencernaan. Yang kedua itu seng oksida, yang dimana dapat digunakan dalam pembuatan salep untuk mengobati luka ringan. Dan yang terakhir itu natrium klorida. Natrium klorida ini sebagai larutan garam fisiologis yang dimana yang digunakan untuk infus untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang keempat itu ada di bidang makanan. Nah, untuk di bidang makanan ini, saya memberikan 2 contoh senyawa yang dapat kita gunakan, yang dimana ada senyawa natrium bikarbonat dan kalsium klorida. Yang pertama itu natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat ini dapat kita gunakan sebagai bahan pengembang kue, sedangkan kalsium klorida itu dapat kita gunakan sebagai pengolahan keju dan makanan kaleng. Dan yang terakhir itu di bidang pewarna dan juga kosmetik. Di bidang ini saya memberikan 2 contoh senyawa yang dimana ada titanium dioksida dan juga seng oksida. Yang pertama itu titanium dioksida. Titanium dioksida ini dapat digunakan sebagai bahan pemutih dalam cat dan kosmetik, serta dapat digunakan sebagai bahan sunscreen yang dimana dapat melindungi kulit kita dari sinar UV. Sedangkan seng oksida itu tidak hanya digunakan untuk kesehatan kulit saja, tetapi juga sebagai bahan dalam produk kosmetik seperti bedak dan juga krim pelembab.